Kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke acara kedua, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Naila Lutfia Ajahra. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum acara bedah buku dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Islam, silakan berdoa untuk saya, dan untuk yang non-Islam berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala isrofi an-nabiyyi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan memberi segala apa yang ada di langit dan bumi, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jiwa dan raga ini hadir menyerahkan kepasrahan diri atas kehendak dan ridho-Mu. Untuk itu kami mohon Allahumma ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat bagi kami, sebagai upaya untuk memberikan ilmu, sebagai penyelenggara perguruan tinggi yang bermanfaat bagi setiap kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, bukalah pikiran kami, sucikanlah jiwa dan raga kami, agar mudah menerima semua materi yang dihasilkan dari kegiatan ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohonkan kekuatan, keikhlasan, dukungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah yang bekerja dan berkarya demi pengabdian pada masyarakat dan masyarakat sekitar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, laporan dari Ketua Pelaksana kepada Saudari Pena, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Program Studi Pendidikan Jabat SPD, Mati Ketua Bahasa dan Sastra Indonesia periode 2022 Mario Sumarna, juga kepada materi yang telah hadir dalam acara pembekalan ini, dan tak lupa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul melalui ruang virtual. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir. Pada buku kali ini kita mengusung tema saatnya membangkitkan serigala betina dalam jiwa perempuan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kendala yang dialami. Baik, untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Himadiksa Trasia kepada Saudara Mario Sumarna, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Slamet Riyadi, SPD MPD. Yang terhormat para pemateri, peserta, dan juga seluruh peserta pengurus panitia dan yang saya cintai. Puji serta syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmatnya bagi kita semua hingga hari ini begitu bersemangat dengan penuh kekompakan dalam menjalankan acara demi menjalankan visi dan misi
Bima Diksatrasia maupun organisasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang berjuang, dan saya juga mengucapkan mohon maaf atas kendala yang telah terjadi pada operator pertama. Besar harapan saya untuk teman-teman semua yang hadir, ilmu yang didapatkan dalam acara bedah buku yang mengusung tema saatnya membangkitkan serigala betina dalam jiwa perempuan dapat bermanfaat bagi kita semua di kehidupan nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan mohon maaf juga atas kendala yang telah terjadi pada panitia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya, acara akan dipandu oleh Saudara Aji Bagas dan Saudari Tia Maulidia. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk teman-teman yang masih belum camp, silakan untuk camp terlebih dahulu nih. Oke, wah teh, sepertinya pada lemes-lemes nih, kayaknya pada puasa nih teh. Iya nih Kang Aji, kalau gitu saya mau pantun deh. Boleh teh, coba gimana pantunnya teh? Oke, anak kecil berbicara gagap, Cakep, mengobrol dengan paman dan bibi. cakep. Salam pertama tak terjawab, akan kami ulangi sekali lagi. Oke, ulang Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya teh ya. Amin. Oke teh, saya pernah dengar pepatah nggak? Ya, kata-kata seperti ini teh. Tak kenal maka tak sayang. Pernah dong. Nah, sebelum kita berbicara lebih panjang lagi, lebih baik kita perkenalan dulu nih teh. Iya. Perkenalkan, nama saya Aji Bagas Sakmanto dan juga rekan saya. Tia Maulidia. Oke, kami di sini untuk menemani teman-teman semua dalam rangkaian acara ini. Ya, baik. Terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir di acara bedah buku ini. Senang sekali ya, Kang, kita bisa berkumpul nih walaupun dalam keadaan daring. Iya, teh. Apa tuh buat keadaan daring? Masih tetap bisa kumpul-kumpul begini ya, teh ya. Nah, kita tadi udah dengerin rangkaian acaranya, teh. Selanjutnya ada acara apa aja sih, teh? Setelah ini. Oke, Kang. Nah, akhirnya kita masuk ke sesi yang dinantikan, yaitu sesi bedah buku. Oke, untuk teman-teman sendiri, sebelum kita lanjut ke sesi bedah buku, alangkah baiknya teman-teman mengisi absensi terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Oke. Oh ya, Kang, saya mau nanya nih, emangnya buku yang akan kita bedah ini buku apa sih, Kang? Oke, teh. Buku yang mau kita bedah itu yaitu adalah buku yang berjudul Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan, karya Esther Winiawati, teh. Wah, menarik ya, Kang, dari judul bukunya nih. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai acara bedah buku ini yang akan dipandu oleh Teh Kapita selaku moderator. Teh, kan ini oke, teh gimana teh? Ini kan puasa udah masuk ke hari ke-22 apa 21 sih? Nah, ini puasa ini teh gimana? Udah ada yang batal belum nih? Alhamdulillah. Bocor. Waduh, kenapa bocor teh nggak kuat tahan haus? Enggak, belum pakai nondrot. Oh iya, ini rahasia wanita ya guys ya. Oke, untuk CV, CV-nya sudah kelihatan ya. Untuk moderator sendiri, nama Novita Yulianti, dia adalah mahasiswa aktif PBSI Kunjika 2021. Untuk EWL organisasinya sendiri, dari tahun 2013 sampai 2017, anggota Sanggar Seni Cahaya Gumelar, 2017 anggota Gerakan Literasi Sekolah WJL RC, 2018 Wakil Ketua Rohis Seman 1 Cikarang Timur, 2018 sampai 2020 anggota Forum Sahabat Solihah, 2018 Panitia Sajid Tikap, 2019 sampai 2020 Ketua Rohis Seman 1 Cikarang Timur, 2019 sampai 2020 Bendahara Pesantren Saiful Aminan, 2020 Sekretaris Buku Tahunan Sekolah, 2021 sampai sekarang anggota FKDK Unsika, 2021 sampai 2023
Ketua Koordinator Wilayah 1 Paguyuban Duta Baca Kabupaten Bekasi dan 2022 anggota bidang diklat di Madik Satria. Untuk prestasinya sendiri, Novita ini pernah menjuarai juara 1 Polri Putri tingkat kecamatan pada tahun 2013, lalu 2018 juara 1 tari tradisional tingkat kabupaten, pada tahun 2020 juara 1 baca puisi tingkat sekolah, lalu dilanjut juara 1 di antara tingkat sekolah, lalu 2020 juga juara harapan 2 deklamasi puisi tingkat kabupaten, lalu juga disusul dengan juara 1 lomba tari tradisional tingkat sekolah, lalu pada tahun 2021 runner up 1 penyair terbaik tingkat nasional, lalu lanjut dengan menjadi 15 besar finalis Duta Baca Kabupaten Bekasi, dan pada tahun 2022 runner up 2 beasiswa pendidikan tingkat kabupaten. Untuk riwayat pendidikannya sendiri, Novita Yulianti pernah bersekolah di SDN Hegar Manah 01 pada tahun 2009 sampai 2015, lalu dilanjut 2015 sampai 2016 di SMPN 1 Cikarang Timur. Setelah lulus dari SMPN Cikarang Timur, Novita Yulianti ini juga bersekolah di Seman 1 Cikarang Timur pada tahun 2018 sampai 2021, dan sekarang menjadi mahasiswa aktif di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kepada Teh Novita Yulianti, disilakan untuk memandu acara ini. Tadi nama saya telah dijelaskan ya, tapi saya ingin kenalan lagi nih supaya lebih afdol gitu. Ya, perkenalkan, nama saya Novita Yulianti sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu nih. Masih pada semangat kan walaupun puasa? Nah, marilah kita isi sisa-sisa Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya bedah buku kali ini. Oke, baiklah. Teman-teman, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yang merupakan acara yang paling kita tunggu, yaitu bedah buku Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan, karya Esther Liniawati. Tapi sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuannya terlebih dahulu. Untuk ketentuan yang pertama, penyampaian materi untuk pembicara kami beri waktu selama 60 menit. Kemudian yang kedua, selama pembicara menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Nah, teman-teman diharapkan mematikan mikrofon ya sebelum ada perintah dari saya. Takutnya suaranya mantul karena teman-teman menghidupkan mikrofon. Kemudian yang terakhir nih, baru sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Bedah buku Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan akan disampaikan oleh Kang Irfan Syahril, SPD. Adapun CV pematerinya, nama lengkap Irfan Syahril, kelahiran bulan November di Subang, Jawa Barat. Peraih penghargaan Sastra Litera tahun 2021. Kemudian pengajar di SMKN 2 Karawang. Nih di sini siapa nih, ada anak muridnya enggak nih? Kemudian beliau juga lulusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Singapura Karawang. Kemudian beliau bergiat dalam ekstrakurikuler, BEM-Sika, dan founder komunitas Gubuk Benih Pena atau GBP, serta alumni kelas Puisi Bekasi tahun 2020. Aktivitas sehari-hari mengelola toko buku Garasi Sastra dan blog Puisiku Syahril blogspot.com dan Khail Fajar wordpress.com. Nah, beberapa puisi yang pernah terbit di media cetak dan online baik dalam skala nasional ataupun internasional, diantaranya ada terbit di koran Media Indonesia, kemudian Pikiran Rakyat, haripuisi.com, buruan.co, dan lainnya.
Nah, ada juga nih beberapa puisi yang termaktub dalam buku antologi puisi bersama, yaitu Karawang Abadi dalam Puisi pada tahun 2018. Kemudian Kunanti di Kampar Kiri pada tahun 2018. Kemudian ada juga kepada Toyan Dekker tahun 2018. Kemudian Bintalak tahun 2018. Kemudian Sky Full of Rain tahun 2018. Pada tahun 2019 yaitu Risalah Api. Kemudian Jakarta dan Betawi Dulu, Kini, dan Nanti tahun 2019. Kemudian tahun 2019 juga Lelaki yang Mendaki Langit, Pasaman Rebah Pangkal. Kemudian tahun 2020 merupakan seorang alumni Munsi Menulis. Kemudian tahun 2020 Rantau, dan lain sebagainya. Nah, bisa disapa melalui Instagram, yaitu Alinea Salvana. Nah, teman-teman boleh nih di-follow. Perempuan tidak pernah dididik untuk mengambil keputusan, untuk bertanya kepada dirinya apa yang sesungguhnya ia inginkan. Perempuan kehilangan kemampuannya untuk mendengarkan suara hati, karena tidak pernah diberi kesempatan untuk menelisik ke dalam diri. Nah, bagaimana nih isi bukunya? Pasti dari judul bukunya aja teman-teman penasaran kan? Kok bisa ada serigala dalam diri setiap perempuan? Teman-teman pasti ngebayangin ya, serigala itu binatang buas ya, menyeramkan. Kok bisa ada dalam diri setiap perempuan? Oke, agar teman-teman tidak penasaran lagi, langsung saja ya. Saya silakan kepada Kang Irfan Syahril, SPD, untuk segera membedah bukunya. Silakan, Kang. Apakah sudah bergabung, Kang? Sudah. Jelas tidak suara saya? Jelas, Kang, jelas. Oke deh. Kita mulai saja ya. Oh iya, PPT-nya sudah di ini belum? Dibagikan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi hasil bacaan, hasil bedahan saya terhadap bukunya Esther Lianawati yang berjudul Ada Serigala Betina dalam Diri Setiap Perempuan. Tentunya yang akan saya bicarakan di sini itu tidak jauh dari apa yang saya baca. Kemudian bisa dibilang saya adalah lidah panjangnya dari buku ini untuk menyampaikan kepada teman-teman semua. Oke, kita akan mulai saja. Jadi buku ini pertama secara umum dulu ya. Buku ini sangat kompleks sekali. Jadi seluruhnya dibahas mulai dari feminisnya dulu, psikologi feminisnya, kemudian tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh psikologinya siapa saja, terus bagaimana perempuan dalam masyarakat, terus bagaimana perempuan menghadapi dirinya sendiri, sampai nanti apa saja sih gangguan-gangguan yang sebetulnya tanpa disadari itu ada di dalam perempuan, kemudian bagaimana sih perempuan agar bisa menjadi serigala betina, atau bagaimana sih caranya supaya perempuan bisa lepas dari budaya patriarki ya yang ada di masyarakat, di mana budaya ini adalah segala halnya mengutamakan laki-laki seperti itu. Oke, next. Slide selanjutnya. Oke, psikologi feminis.
apa dan bagaimana. Oke teman-teman, untuk menjembatani kita untuk bisa membahas lebih dalam tentang perempuan, maka dalam buku ini dia menggunakan sebuah kajian yaitu psikologi feminis. Dari namanya saja kita pasti sudah tahu bahwa kajian ini terdiri dari dua disiplin ilmu, yaitu tentang psikologi dan feminisme. Nah, apa sih yang dikaji dari psikologi feminis ini? Nah, psikologi feminis ini mempelajari tentang bagaimana sih stereotip gender yang ada di masyarakat, bagaimana peranan masyarakat, terus kemudian bagaimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi psikologis, bagaimana kekerasan-kekerasan yang diterima oleh perempuan dan trauma-trauma yang dihadapi oleh perempuan seperti itu. Makanya kalau kita tidak mempelajari tentang psikologi feminis, barangkali kita tidak akan tahu bahwa betapa pentingnya kita untuk mempelajari stereotip yang ada di masyarakat tentang perempuan seperti itu. Nah, namanya juga psikologi feminis ya teman-teman. Jadi teori ini didasari atau dilandasi oleh sebuah teori psikologi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa psikologi itu teorinya itu disampelkan dari laki-laki kebanyakan. Maka teori-teori yang ada yang sekarang itu menurut Esther itu berasal dari laki-laki. Entah itu kehidupannya, entah itu mentalnya, itu lebih condong kepada laki-laki secara psikologis. Kendati pun nanti sampelnya adalah perempuan, pusat utamanya adalah perempuan, tetapi tetap saja yang menjadi sampelnya adalah perempuan yang mengalami depresi, perempuan yang mengalami neurotik, perempuan yang mengalami trauma-trauma. Itulah dari mana asalnya psikologi itu ada, gitu, teori-teorinya diciptakan. Nah, dalam buku Ada Serigala Betina Dalam Diri Perempuan itu banyak sekali teori yang dibicarakan oleh Esther, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Saya akan menyebutkan 3 saja. Saya beranggapan bahwa yang 3 ini adalah paling utama karena kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk lepas dari budaya patriarki dan menjadi serigala betina. Pertama ada teorinya Mary Putman Jacobi. Nah, teori psikologis yang diungkapkan oleh Jacobi itu bahwa menstruasi itu dianggap sebuah gangguan dan seluruh kegiatan-kegiatan intelektual yang dilakukan oleh perempuan itu bisa membahayakan kesehatan perempuan. Terus yang kedua ada Helen Thompson Woolley. Dia membandingkan antara karakteristik laki-laki dan perempuan, sekaligus dia menentukan norma apa saja yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga ada Leta Sitter Hollingwood. Nah, si Leta ini, ilmuwan Leta ini, dia menentang bahwa laki-laki itu secara fisik, secara karakteristik itu lebih bervariatif. Dia menentang itu. Sedangkan untuk perempuan itu cuma satu, jadi tidak bervariatif, yaitu itu saja. Nah, Leta menentangnya dengan bahwa nilai-nilai ekstern atau nilai-nilai yang sudah ada di dalam diri laki-laki ataupun yang di luar laki-laki yang menandakan laki-laki itu memiliki superioritas, itu apa-apa yang diutamakan oleh laki-laki itu bukan dari berasal genetik, melainkan dari bentukan oleh masyarakat itu sendiri. Oke. Dari ketiga ahli ini kita
simpulkan bahwa ya psikologi itu bicara mengenai bagaimana perempuan, psikologi feminis ya, bagaimana perempuan mulai dari normanya, tingkah lakunya, dan karakteristik yang berbeda dengan laki-lakinya itu apa saja. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Oke. Nah, ini dia. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman, khususnya yang berada di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, apabila melakukan penelitian tentang psikologi feminis, maka ini informasi yang cukup penting, bahwa psikologi feminis itu merupakan bagian resmi dari APA, atau American Psychology Association, tercatat sebagai divisi ke-35, ini divisi terbaru. Nah, dalam situs resmi APA, itu divisi ini menyediakan seluruh acuan-acuan dalam penelitian psikologi feminis. Kemudian bagaimana gender itu di setiap negara itu diberlakukan, bagaimana konstruksi-konstruksi yang dibentuk oleh masyarakat ada di sana. Jadi coba untuk nanti teman-teman yang semester akhir itu menganalisis tentang psikologi feminis, coba buka tentang situs resmi apa itu, cari tentang psikologi feminis. Oke, lanjut. Next saja. Oke. Nah, ini teman-teman, dalam buku ini dijelaskan bahwa ada 3 bentuk yang diberi nama tentang psikologi feminis. Pertama, ada psikologi perempuan. Dia meneliti tentang kehidupan dan pengalaman perempuan, jadi hanya sebatas perempuan itu di masyarakat hidupnya seperti apa, terus pengalaman-pengalaman hidup sebagai perempuan itu apa saja. Nah, psikologi perempuan hanya berkutat sampai sana, jadi berpusat pada perempuan dan kehidupannya saja. Kemudian ada yang kedua tentang psikologi gender. Nah, kalau gender itu lebih luas lagi. Jadi kalau psikologi perempuan itu hanya membicarakan tentang kehidupan dan pengalaman perempuan. Nah, kalau psikologi gender itu bagaimana pemahaman-pemahaman tentang perempuan, perbedaan-perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan itu dirumuskan oleh masyarakat atau dirumuskan oleh sosial. Itu disebut dengan psikologi gender. Nah, kemudian yang ketiga ada psikologi feminis. Nah, psikologi feminis ini gabungan antara keduanya, antara psikologi perempuan dan psikologi gender. Hanya saja bedanya, psikologi feminis ini isinya atau analisisnya itu mengenai bagaimana konstruksi sosial yang membentuk citra perempuan di dalam masyarakat dan bagaimana perempuan itu bisa bertahan atau bisa lepas dari konstruksi-konstruksi yang membelenggunya seperti itu. Tentunya dengan praktik-praktik feminis dengan landasan-landasan psikologis seperti itu. Nah, ketiganya ini walaupun namanya berbeda dan hanya satu yang disebut secara pasti sebagai psikologi feminis, tetap ketiga-tiganya itu atau yang keduanya itu dari nomor 1 nomor 2
tetap dinamakan bagian dari psikologi feminis. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Dalam buku ini ada 3 teori yang dibahas khusus. Pertama ada teorinya Freud, kemudian Erikson, dan ada Spellerin. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa teori pertama tentang Freud, bahwa kata Freud, setiap bayi yang dilahirkan itu memiliki hasrat seksual sejak dini yang disebut dengan libido. Seperti itu dengan 3 tahapan ya. Saya salah menulis itu, harusnya 3 tahapan. Tahapan pertama itu ada tahap oral dan tahap anal, harusnya kurang lengkap. Tahap oral itu di mana anak-anak itu sudah mulai merasakan kenikmatan sesuatu yang datang ke dalam mulutnya, seperti itu. Kemudian lanjut ke tahap anal. Tahap anal itu kenikmatan yang dihasilkan oleh stimulus-stimulus kepada alat vitalnya. Itu tahap pertama. Kemudian beranjak ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini dia berusaha tahap Palik ini. Dia berusaha mencari kepuasan untuk alat reproduksinya, alat kelaminnya. Dia berusaha mengeluarkan seksualitasnya di tahap kedua ini. Nah, di tahap kedua inilah yang sering terjadi, yang sering kita tahu juga ya, bahwa misalnya begini, ada ungkapan bahwa anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya, sedangkan anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya. Nah, di tahap kedua inilah ungkapan-ungkapan itu berlaku. Karena di tahapan ini, perempuan akan mencintai cinta pertamanya adalah ayahnya, dan laki-laki juga akan mencintai cinta pertamanya adalah ibunya. Kemudian ada tahapan yang ketiga, itu latensi. Nah, di tahap ketiga ini, seluruhnya, baik laki-laki ataupun perempuan, sudah mulai menutup diri tentang seksualitasnya. Sudah mulai ditahan. Sudah mulai tidak menunjukkan secara terbuka. Gitu. Kemudian bukan berarti hasrat seksualitasnya atau energi seksualitasnya itu tidak ada. Ada, tapi nanti setelah munculnya pubertas. Nah, energi seksualnya itu akan disalurkan kepada lawan jenisnya, seperti itu. Itu di ketiga tahapnya. Cuman di teori Freud ini, menurut Esther, katanya bahwa Esther itu terlalu mencontohkan teorinya itu kepada laki-laki. Jadi yang ketiga-tiganya itu hanya bisa dirasakan oleh laki-laki. Kemudian perempuan dianggap temperamental. Terus kemudian di dalam teori Freud juga bahwa bayi perempuan adalah bayi yang dilahirkan tidak sempurna menurut Freud, karena bayi perempuan tidak memiliki penis, tidak seperti laki-laki. Jadi teori Freud ini masih tidak membahas keseluruhan tentang laki-laki dan perempuan perbedaannya, tapi menitik beratkan kepada laki-laki. Kemudian yang kedua tentang teorinya tentang Erikson. Ada 4 yang dibicarakan oleh Erikson. Masih di slide yang tadi. Oke, jika kita lihat teman-teman dari 4 poin ini,
Misalnya yang pertama, identitas seorang perempuan bergantung pada keberhasilan menjadi ibu. Terus yang kedua, perempuan hanya berada pada ruang domestik dan tidak menuju keluar. Ketiga, ada perempuan bersifat pasif dan menerima. 4, laki-laki sejauh mana ia mampu melakukan sesuatu, sedangkan perempuan sejauh apa yang bisa ia lakukan. Nah, teori Freud ini yang keempat, bahwa menurut Esther, Freud itu terlalu mencondongkan bahwa perempuan itu digambarkan oleh anatomi tubuhnya seperti itu. Jadi keberhasilan seorang perempuan itu dilihat dari keberhasilan dia memiliki anatomi tubuhnya, seperti vagina dan rahim. Dia harus mempunyai ibu. Tentu perempuan tidak tidak sesederhana itu untuk sukses untuk menjadi perempuan, tidak hanya itu tolak ukurnya. Kemudian juga Freud menghubungkan bahwa perempuan hanya bisa di wilayah domestik. Artinya perempuan itu hanya berkutat pada hal-hal yang ada di dalam rumah tangga saja, tidak bisa keluar. Nah, yang ketiga itu kan Freud menyebutkan bahwa perempuan bersifat pasif dan menerima. Nah, pasif dan menerima itu Freud ambil dari karakteristik rahim dan vagina seperti itu. Jadi perempuan itu lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam, seperti ibu rumah tangga seperti itu, ataupun ketika perempuan memilih sebuah permainan, perempuan cenderung memilih permainan yang diam di tempat ketimbang laki-laki yang permainannya itu dinamis atau bergerak seperti itu. Nah, poin yang keempat yang menurut Esther itu terlalu mendiskreditkan perempuan adalah kalau laki-laki itu bisa melakukan segala hal, tapi kalau perempuan itu sejauh mana dia bisa melakukan satu hal saja. Ini yang menurut Esther, teorinya itu agak menyudutkan perempuan seperti itu. Kemudian ini nih yang Sabina Spellrein, ini juga salah satu tokoh ilmuwan psikologi. Nah, dialah yang mulai membicarakan betul-betul dari sudut pandang perempuan, dan memang dia perempuan seperti itu. Apa sih yang dibicarakan oleh Spellrein itu? Bahwa kekuatan paling utama dalam diri perempuan itu adalah jiwanya, psikologinya. Perempuan itu punya empati yang tinggi. Apapun yang dilakukan oleh perempuan, dia bisa merasakan, dia bisa bergerak, dia bisa interpretasi itu berdasarkan apa yang dia terima melalui empatinya. Nah, empati-empati yang dia keluarkan, empati-empati yang dia terima, empati yang dia kelola dalam dirinya, itu yang membuat perempuan itu tidak selamanya pasif, tapi perempuan itu bisa juga menjadi aktif. Oke, itu sekilas dari 3 teori dalam buku ini. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman. Setelah kita coba mempelajari dasarnya tentang psikologi, kita akan mencoba apa sih dan bagaimana sih citra perempuan dalam masyarakat patriarki. Jadi mungkin dengan membaca buku ini teman-teman akan terbuka pikirannya, dan ada 12 kalau tidak salah yang akan saya sampaikan tentang citra perempuan. Silakan di slide selanjutnya. Nah, ini dia
sungguh banyak sekali yang dibahas. Ternyata selama ini perempuan memiliki banyak citra di masyarakat. Pertama, perempuan itu senang berada di zona nyaman. Oke, maksudnya seperti apa sih di zona nyaman? Jadi perempuan itu misalnya berhadapan dengan satu situasi, satu keadaan, nah dia itu akan tetap memaksakan dalam keadaan itu. Dia tidak ingin bergerak. Misalnya begini, telah terjadi kasus KDRT misalnya dalam sebuah rumah tangga. Nah, tapi perempuan dalam masyarakat, dia bukannya lepas dari KDRT itu, malah diam dalam situasi KDRT itu. Dia tidak bergerak. Dia tetap di sana dengan pertimbangan-pertimbangan yang dia miliki. Seperti misalnya kalau misalnya saya keluar dari rumah, apa yang akan terjadi dengan anak-anak saya misalnya. Kalau saya keluar rumah, apakah laki-laki bisa mengurus? Nah, hal-hal itulah yang akhirnya membuat perempuan berada di zona nyaman ya, tetap di situ. Kemudian nih, yang kedua, perempuan tersipu lebih menarik ketimbang yang menatap balik. Jadi dalam masyarakat kita itu, perempuan yang kalau misalnya digoda, perempuan yang kalau digombalin, atau perempuan yang diberi perhatian, dia tersipu itu lebih menarik oleh masyarakat gitu. Ketimbang perempuan yang kalau misalnya kita tatap nih, ditatap oleh laki-laki, dia menatap balik misalnya. Nah, itu masyarakat tidak suka perempuan seperti itu. Yang disukai adalah yang tersipu. Udah, kalau misalnya ditatap ya udah, nunduk saja seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu perempuan yang naif dan polos adalah perempuan baik-baik. Nah, maksudnya polos dan naif itu perempuan tidak sadar tentang dirinya sendiri, atau perempuan itu tidak sadar tentang apa yang sedang diterima oleh dirinya. Jadi biasanya perempuan yang polos dan naif itu tidak mengakui masalah-masalah yang ada dalam dirinya. Dia buta akan hal itu, bahwa dia menganggap bahwa dirinya ya baik-baik saja, walaupun dalam kondisi dia KDRT, dia baik-baik saja, walaupun dia dalam keadaan pertemanan yang toksik, dia merasa baik-baik saja. Nah, inilah disebut perempuan yang naif dan polos, tapi dicap sebagai perempuan baik-baik, karena perempuan yang polos dan naif itu biasanya tidak melawan, dia cenderung menerima dan pasif. Yang ketiga, dalam masyarakat kita, masyarakat patriarki, perempuan harus perawan. Ini berkaitan dengan selaput darah misalnya. Sekalinya keperawanan perempuan itu hilang, maka harga diri perempuan, terus citra perempuan akan buruk seburuk-buruknya. Walaupun misalnya keperawanannya itu direnggut secara paksa, misalnya karena pemerkosaan, masyarakat tidak akan tidak akan menerimanya sebagai tragedi. Tragedinya itu akan cepat lupa. Tapi cap atau stigma kepada korban perempuan itu sebagai perempuan yang kurang baik akan terus menempel. Makanya dalam masyarakat itu perempuan harus menjaga keperawanannya sampai nanti menikah. Nah, berikutnya nih, soal menikah. Sadar atau tidak, dalam masyarakat kita yang dewasa ini, bahwa menikah itu harus pada usia tertentu. Ya. Harus menikah dalam usia tertentu dengan alasan misalnya begini, kenapa perempuan harus menikah tertentu? Biasanya menikah itu sebagai cara lain untuk membahagiakan orang tua. Yang kedua, menikah adalah membalas budi orang tua. Ya. Kemudian menikah juga bisa
menunjukkan posisi perempuan itu bagaimana di masyarakat. Tidak lepas dari itu, setelah setelah perempuan menikah, kan, ada tuntutan lain ternyata dari masyarakat. Nah, apa itu tuntutannya? Harus mempunyai anak. Harus itu. Mau tidak mau, perempuan harus mempunyai anak. Padahal memiliki anak, menjadi ibu, itu adalah sebuah pilihan terhadap perempuan. Perempuan itu sebetulnya bisa memilih mau dia punya anak atau enggak, mau jadi ibu atau tidak. Bukan keharusan. Tapi dalam masyarakat kita, untuk menjadi sebuah suatu perempuan yang baik, perempuan yang sempurna, itu harus mempunyai anak. Dan hati-hati, kadangkala ya di masyarakat kita juga perempuan yang hamil cepat juga tidak baik, perempuan yang hamil lama juga tidak baik, apalagi yang tidak hamil itu lebih tidak baik di mata masyarakat. Ya, dari sini saja kita sudah membayangkan bahwa perempuan itu dituntut banyak hal oleh masyarakat gitu yang ada di sekelilingnya. Kemudian sudah menikah, sudah punya anak, ternyata perempuan juga harus dituntut menjadi ibu rumah tangga yang baik, atau ibu yang harus mengurus segalanya dengan baik. Tentu ini menjadi bisa menjadi sumber stresnya perempuan di sini, karena banyak hal yang harus dia lakukan, banyak hal juga yang harus dia capai sebetulnya, tetapi karena dia harus menjadi rumah tangga yang baik, dia harus menahan dirinya. Jadi perempuan itu setelah menikah dalam masyarakat, dia tidak bisa memilih kesenangan yang lain. Hidup dia terkungkung dalam ruang-ruang domestik seperti itu, kayak mengurus rumah tangga lah, terus mengurus anaknya, mengurus suaminya. Perempuan harus bisa itu. Berikutnya ada harus menjadi perempuan yang aktif. Mungkin ini sebuah fenomena yang sudah cukup lama ya, tapi tanpa disadari kita atau tidak, bahwa kebanyakan kalau di kampung masyarakat itu menginginkan bayi perempuan. Kenapa bayi perempuan? Karena supaya bisa mudah bekerja. Ini fenomena ya yang ada di desa saya, mungkin masyarakatnya bahwa ingin memiliki bayi perempuan. Jadi bayi laki-laki itu tidak diinginkan. Kenapa perempuan? Karena biar supaya cepat kerja. Nah, dari sinilah muncul stigma bahwa perempuan harus menjadi aktif, entah itu setelah atau sebelum dia menjadi ibu. Nah, setelah itu dia sudah dituntut aktif nih, mengurus segala halnya dalam rumah tangga. Kemudian ternyata dia tidak boleh keluar dari zona-zona dia sebagai keibuan. Dia tidak boleh kumpul dengan teman-temannya, dia tidak boleh sering keluar jalan-jalan dengan temannya, dia harus berada di rumah dengan melakukan hal-hal yang produktif, aktif seperti itu. Cuman kan masalahnya adalah seorang anak itu tidak membutuhkan ibu yang stres. Tapi semua anak itu menginginkan ibu yang bahagia. Hal itu sangat bertentangan dengan stereotip yang ada di masyarakat. Kemudian ada fenomena atau pandangan masyarakat tentang yang melahirkan normal itu lebih sempurna. Maksudnya adalah perempuan yang melahirkan anaknya dengan cara operasi itu menjadi ibunya itu tidak 100%. Hanya 50% loh. Jadi jika ingin menjadi ibu yang sempurna ya harus melahirkan tanpa operasi. Dan bahkan ibu yang melahirkan secara sempurna
tidak melalui operasi itu ada hak untuk seolah ada hak untuk mengkritik ibu yang melahirkan secara operasi. Nah, semua yang tadi saya jelaskan tentang harus menikah tertentu, perempuan harus mempunyai anak, harus baik, terus aktif, itu dilandasi oleh citra-citra citra perempuan yang ditayangkan oleh televisi atau media massa, yaitu tentang supermom. Coba deh kita lihat di TV-TV ya, atau di koran-koran, atau di TV deh yang mudah dilihat oleh masyarakat, bagaimana perempuan yang punya anak itu mempunyai bisnis, harus bisa mengurus segala hal. Nah, masyarakat kita itu memaksakan citra itu kepada perempuan. Pokoknya perempuan harus sanggup seluruhnya, tapi dia tidak boleh memilih kesenangan untuk dirinya sendiri. Nah, sampai akhirnya di dalam satu hubungan masyarakat, kesejahteraan biologis, kesejahteraan psikologis perempuan itu lebih rendah dan laki-laki lebih tinggi. Dan lebih rendah lagi ketika perempuan sudah menikah. Kesejahteraan secara psikologisnya itu berkurang. Itu beberapa pandangan dari masyarakat tentang perempuan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Selain pandangan-pandangan tentang perempuan, ternyata masyarakat juga menanamkan mitos-mitos kesempurnaan dalam diri setiap perempuan seperti itu. Biasanya pertama begini, dalam mitos kesempurnaan ya, masyarakat akan menentukan standar kecantikannya masing-masing. Di setiap daerah itu berbeda-beda standar kecantikannya. Misalnya di daerah A harus putih misalnya, atau di daerah B harus tinggi misalnya. Nah, masyarakat punya ukurannya sendiri bahwa perempuan yang cantik itu seperti apa. Kemudian dalam masyarakat, kenapa masyarakat menanamkan mitos kesempurnaan kepada perempuan? Karena perempuan itu harus cantik sealami mungkin. Dan kemudian setelah itu masyarakat kita itu akan menanamkan dalam diri setiap perempuan bahwa nanti kalau kamu cantik, kamu akan mendapatkan reward, kamu akan mendapatkan hadiah. Sampai-sampai kan ada istilah begini ya, ada istilahnya orang yang good looking 50% masalah hidupnya itu sudah selesai. Sedangkan orang yang tidak good looking itu masalah hidupnya belum selesai 100%. Nah, kemudian masyarakat juga menanamkan pada setiap diri perempuan bahwa gadis lain atau perempuan lain sebagai saingannya. Misalnya begini deh, pernah tidak kita melihat anak kecil memakai gaun misalnya, atau memakai topi, bandana lah. Terus tiba-tiba ada salah satu tetangga atau apa, kamu cantik banget sih pakai gaun itu, ih cantik banget sih pakai bandana itu misalnya.
Nah, itu adalah sebuah reward-reward yang akhirnya tertanam dalam diri perempuan. Kemudian apa ya? Di dalam masyarakat, kalau misalnya kalian perempuan, kalau mau terlihat feminim itu harus cantik. Cantiknya seperti apa? Ya sesuai dengan standar-standar yang ada di masyarakat itu. Kalau misalnya kalian tidak cantik, kalau perempuan tidak cantik, perempuan harus punya prestasi. Kalau misalnya cantik enggak, punya prestasi enggak, bakat enggak, maka derajat perempuan, kesejahteraan psikologis perempuan itu akan di bawah. Oke deh. Terus ada apa nih? Perempuan harus cantik sealami mungkin. Nah ini mungkin ada ya di antara kita basa-basi yang apa ya? Basa-basi yang berbunyi begini. Dia mah nggak usah pakai make up juga udah cantik. Nah perempuan masyarakat tuh menginginkan itu. Tanpa make up juga udah cantik, udah kelihatan manis. Kemudian perempuan harus berkulit putih, berambut indah, tanpa keriput. Terus tubuhnya bagus, tidak gemuk, mulus, bersih, tanpa sesulit dan strike smart. Nah, itu yang diinginkan oleh masyarakat dan mitos-mitos kesempurnaan yang berusaha ditanamkan. Dan ternyata tidak hanya masyarakat kita saja yang menanamkan mitos kesempurnaan itu terhadap perempuan. Iklan-iklan yang ada di media massa, baik itu di televisi atau yang ada di koran, pasti modelnya adalah model-model yang tinggi bersih, rambut putih. Dan itu adalah imajinasi penanaman mitos oleh media seperti itu. Kayak misalnya nih, kalau kalian iklan apa ya? Saya lupa namanya. Apa ya namanya? Saya lupa pokoknya. Jadi ada laki-laki lebih senang menatap perempuan yang putih dibanding menatap perempuan yang lebih senang menatap perempuan yang putih ketimbang perempuan yang sawo matang. Itu ada. Atau ada iklan yang apa ya, mengoleskan apa namanya? Skincare lah mungkin ya namanya. Saya lupa. Mengoleskan skincare yang tadinya warna kulitnya sawo matang ditempelkan jadi putih. Nah, itu kan sebuah bentuk penanaman mitos kesempurnaan. Yang padahal perempuan itu seluruhnya cantik. Dan perempuan itu memiliki setiap diri perempuan ya, setiap masing-masing perempuan menurut Esther itu memiliki apa namanya? Tolak ukur kecantikannya sendiri. Jadi masing-masing perempuan tuh punya definisi cantiknya masing-masing. Harusnya. Tapi karena adanya tuntutan dari masyarakat, terus adanya penanaman-penanaman yang dipaksakan oleh media massa, perempuan lupa akan hal itu. Yang diikuti oleh perempuan adalah ya yang ada di media massa itu dan keinginan-keinginan yang dipaksakan kepada masyarakat, kepada perempuan oleh masyarakat. Jadi harusnya perempuan itu memilih kecantikannya itu berdasarkan personalnya, berdasarkan dirinya sendiri. Cantik itu seperti apa sih menurut saya? Seperti itu. Kata Esther. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman. Hal-hal yang tadi disampaikan itu
tentang mitos kesempurnaan ternyata tanpa disadari itu merusak kesehatan mental perempuan, psikologi perempuan, sehingga ada beberapa dampak gangguan-gangguan psikologis yang dialami oleh perempuan. Pertama ada gangguan anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Itu kalau yang anoreksia itu perempuan tidak mau makan banyak atau diet, saking ingin mengikuti model iklan, dia diet dengan segala cara dia diet sampai muncullah penyakit-penyakit lain. Terus yang bulimia itu perempuan banyak makan, banyak sekali makannya, dia harus makan buah A, buah B, harus menghindari makanan A, makanan B, supaya tubuhnya sesuai antara tinggi badan dengan berat badan. Seperti itu. Itu ternyata masuk ke dalam gangguan psikologis. Kemudian ada gangguan kepribadian histrionik. Jadi histrionik itu perempuan cemas terhadap penampilan dirinya sendiri. Gitu. Kemudian ada dependent. Jadi kecemasan yang tidak beralasan dalam diri perempuan terus-menerus sehingga dia merasa dia tidak mampu untuk tampil percaya diri, tampil secara sendirian. Jadi harus ada temannya. Nah, misalnya nih ada di antara contohnya di antara perempuan ada yang dia sudah cantik ya, tapi dia masih membutuhkan pengakuan orang lain. Dia masih menginginkan kekaguman dari orang lain. Nah, kalau ada perempuan semacam itu, dia sebetulnya sedang mengalami gangguan histrionik seperti itu. Nah, yang ketiga ada gangguan yang menganggap perempuan lain sebagai saingan. Oke, jadi antara perempuan satu dan perempuan yang lain itu merasa saingan untuk masalah kesempurnaan. Gitu. Karena kan perempuan itu adalah potongan-potongan tubuh yang estetis, itu keindahannya dari alisnya, matanya. Nah, itu semua tuh perempuan bersaing dari sana. Pasti pernah deh kita mungkin mendengar ungkapan kayak misalnya dia mah mudah keterima kerja karena cantik, itu satu. Terus atau misalnya untung dia pinter, gitu kan? Untung dia pinter. Kalau enggak mah mana bisa dia keterima di perusahaan yang harus membutuhkan kriteria yang good looking. Itu contoh-contoh yang menganggap bahwa perempuan lain adalah saingan. Kemudian ada gangguan persepsi tubuh. Nah, ini dia. Jadi perempuan itu yang mengidap gangguan ini, dia tidak percaya diri oleh apa yang sudah yang sudah ada di dalam dirinya, yang sudah menempel dalam dirinya. Dia tidak percaya diri, bahkan dia melakukan operasi plastik, melakukan perubahan di hidung dimanapun. Nah, itu termasuk gangguan persepsi tubuh. Dan orang yang akut sekali mengalami gangguan persepsi tubuh, dia akan menganggap dia lebih kurang dari, dia tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Dia akan selalu merasa kurang. Oke, lanjut. Permisi, Kang. Ya. Waktunya 5 menit lagi, Kang. Oke deh. Oke, lanjut saja. Slide selanjutnya, silakan.
kita langsung ke bagian ini saja deh, ke bagian yang serigala betinanya. Coba lanjut aja. Terus ke slide selanjutnya. Oke. Terus lanjut. Oke teman-teman, ini dia. Jadi kenapa buku ini dinamakan Serigala Betina dalam Diri Setiap Perempuan? Maksudnya adalah setiap perempuan itu di dalam dirinya punya sifat-sifat seperti serigala. Dia penyayang dan pelindung, tapi tidak overprotective. Dia setia dan tidak bergantung kepada pasangannya. Kemudian yang lebih menurut saya di antara poin ini adalah dia bisa beradaptasi dengan segala kondisi dan kekuatan dan daya tahannya. Jadi kondisi apapun yang dia terima dalam suatu masyarakat, dia bisa beradaptasi secepat mungkin. Juga dia mengajarkan anak-anaknya supaya menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Nah, ini dia liar itu bukan berarti negatif ya, tapi liar itu artinya menyatu dengan alam, menyatu dengan masyarakat, dan mengikuti irama kehidupan atau mengikuti alur yang sudah dia tentukan sendiri. Oke deh, lanjut. Slide selanjutnya. Nah, ini dia, jadilah perempuan liar, upaya lepas dari patriarki. Pertama, perempuan yang liar itu tadi ya, yang liar itu dia bisa lepas dari budaya patriarki, hangat dan otentik. Jadi perempuan yang berhasil lepas itu dia akan menunjukkan dirinya seasli mungkin, bahwa ya dia apa adanya, seperti itu, otentik, tidak sama rata dengan perempuan-perempuan lain. Dia punya kelebihan ini ya, ini yang harus dia pegang. Terus harus jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Artinya jujur itu dia harus menerima apa yang dia alami di dalam situasi masyarakat. Terus dia tidak pura-pura menikmati persahabatan. Nah, perempuan liar itu kalau emang persahabatannya tidak suka, ya dia bilang tidak suka gitu. Daripada dipertahankan, masih mending ya sudah. Kemudian tidak takut terhadap penolakan sosial, artinya dia punya tujuan, dia punya prinsip, dan dia tidak takut bahwa masyarakat akan menjudgementnya sebagai perempuan yang negatif, seperti itu. Jadi dia punya tujuan yang kuat. Terus dia juga tidak akan diberatkan dan berusaha lepas dari citra-citra kecantikan atau kriteria kecantikan yang ditetapkan oleh masyarakat. Ya udah, kalau misalkan masyarakat bilang kecantikan itu harus tinggi, gue bisa cantik tanpa harus tinggi dengan cara yang lain. Terus perempuan yang liar itu sadar bahwa dirinya itu bukan untuk menyenangkan orang lain ataupun memuaskan tatapan orang lain. Nah, ini dia yang paling utama adalah kalau mau jadi perempuan yang liar seperti serigala betina, itu harus tegas, berani, dan otonom. Tegas artinya kalau dia punya keputusan A, ya sudah, dia ambil A saja. Kalau memang hubungan pertemanannya tidak baik, ya sudah selesaikan. Kalau misalnya dalam situasi KDRT, dia harus keluar supaya kesejahteraan psikologisnya meningkat, seperti itu. Kemudian berani dalam artian ini dia bisa menjadi apapun, dia bisa mengambil resiko-resiko yang harusnya tidak diambil oleh perempuan, tapi dia ambil. Kemudian otonom, jadi yang dimaksud otonom ini adalah dia tidak bisa diatur, dia tidak mau diatur oleh pandangan-pandangan dari masyarakat. Dia punya jalan sendiri, dia punya tujuan sendiri, dia yang memimpin dirinya sendiri. Oke deh, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf karena ternyata waktunya sudah mau habis. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, sayang sekali ya. Padahal tadi masih banyak yang harus dibahas. Banyak yang di-skip ya tadi. Oke, terima kasih ya Kang Irfan Syahril atas paparannya yang begitu menarik. Ya, sama-sama. Ya, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya silakan kepada teman-teman untuk bertanya. Silakan on mic. Mohon maaf, Kak, izin bertanya. Ya, silakan Teh. Sebutkan dulu Saya Isna dari mahasiswa PBSI Angkatan 21. Izin bertanya ya. Tadi kan di awal disebutkan bahwa ketiga teori Freud itu bisa dibilang lebih condong terhadap laki-laki ya. Nah, tetapi kenapa teori tersebut masih digunakan dalam dunia pendidikan? Masih menjadi acuan pembelajaran untuk memahami peserta didik. Bukankah peserta didik itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga ya? Nah, itu bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Mau ditampung atau bagaimana nih? Langsung jawab, boleh Kak? Oke, kalau begitu. Mengenai itu ya, Esther juga sudah menerangkan dalam bukunya ini bahwa memang bukan ketiganya ya. Mungkin tadi saya salah ngomong. Jadi kan ada 3 teori itu yang dibahas sebagai komparasinya, yaitu adalah Spellrein. Spellrein itu adalah ahli psikologi yang berada di kubu perempuan, Spellrein, sedangkan yang duanya Erikson dengan Freud itu adalah ahli psikologi yang menitik beratkan pada laki-laki gitu kan. Nah, Esther menyebutkan bahwa kenapa sih masih berlaku, kenapa masih ada di bangku-bangku kuliah mempelajari tentang Freud, tentang Erikson, gitu kan, untuk acuannya untuk membahas tentang psikologi perempuan seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kata Esther ini, kalau misalnya dikaji lebih dalam lagi tentang buku-buku Freud, ya lebih lengkapnya Freud atau Erikson, itu lebih condong kepada laki-laki. Jadi harusnya kalau mau mengkaji tentang psikologi feminis, mau mengkaji tentang psikologi perempuan, itu jangan menggunakan teorinya Freud atau Erikson. Mau menggunakan kedua itu, gunakanlah sebagai pembanding saja. Nah, kenapa sih masih terjadi salah kaprah misalnya? Teori Freud menjadi sebuah teori utama yang digunakan untuk menganalisis perempuan misalnya. Atau teori Erikson digunakan sebagai pisau bedah utama untuk memahami psikologi perempuan. Karena kata Esther ya di bukunya ini, dalam bangku kuliah, dalam apalagi sekolah dasar ya itu sekolah menengah itu belum dipelajari karena di bangku kuliah itu penyampaian tentang teori-teori psikologi tentang Freud atau Erikson itu masih setengah-setengah, jadi tidak menyeluruh. Ya coba deh bayangkan saja, kita saja di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mata kuliah tentang psikologi feminis memang sebuah mata kuliah yang kita ampu selama 4 tahun. Tidak kan? Paling ada dalam 1 semester, itu pun tidak lengkap dalam 1 semester. Bahkan kita harus dibarengi dengan teori-teori yang lain. Ya kan, ada feminis, ada sosialis, gitu-gitu kan banyak. Nah, itulah yang jadi masalah ketika dalam bangku kuliah ya teori Freud itu tidak dibahas tuntas di bangku kuliah, yang menyebabkan masih adanya kekeliruan sehingga masih menggunakan teori Freud untuk mengkaji perempuan seperti itu, psikologi perempuan. Begitu kira-kira. Terima kasih Kak jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, baik. Ya memang Kang di mata kuliah landasan pendidikan ada Kang membahas mengenai teori ini. Cuman memang tidak secara jelas, tidak secara rinci mengenai teori ini. Ya. Apalagi kalau misalnya kalian nanti di semester akhir nih mengambil psikologi, pasti kalian yang mengambil psikologi sastra ya,
pasti psikologi sastra, pasti kalian ketemu dengan Freud, ketemu dengan Erikson. Udah kedua itu yang kalian ketemu nih. Tapi kan menurut Esther, ingat lagi bahwa kedua teori itu nggak bisa untuk menganalisis perempuan. Tapi psikologi secara umum. Kendati pun itu psikologinya mengenai lebih condong kepada laki-laki. Oke, baik Kang. Udah ada bocorannya tuh. Oke, satu pertanyaan lagi sepertinya ya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, on mic ya. Ini harusnya ada banyak yang nanya harusnya, karena saya menjelaskannya selintas-selintas. Iya teman-teman, bagaimana nih? Ada yang ditanyakan? Boleh melalui kolom chat ya. Surat. Ya udah deh, saya aja yang nanya ya Kang ya. Boleh? Boleh. Iya Kang. Kata feminisme itu biasanya kalau dalam Islam itu tidak diperbolehkan karena itu melawan kodrat seorang wanita. Nah, kira-kira bagaimana nih pendapat Kang mengenai Ya. Saya juga sudah memprediksi akan ketemu dengan pertanyaan seperti itu. Menurutku gini, seluruh teori yang kita pelajari, entah itu di di kuliah, dari sekolah dasar sampai kuliah, itu kita anggap saja sebagai pengetahuan yang tidak perlu dan tidak harus kita yakini, dan harusnya kita ambil yang sesuai dengan apa yang kita anut saja, seperti itu. Contohnya begini deh, dalam teori Freud ya misalnya, kenapa sih perempuan itu menyukai ayahnya, tidak menyukai ibunya, lebih suka kepada ayahnya? Dalam teori Freud itu dia menyebut, Esther menjelaskan bahwa itu diakibatkan karena ada kecemburuan tidak memiliki penis. Nah, itu kan tidak masuk akal, ya kan? Oke, masa iya sih perempuan itu cemburu karena hal itu misalnya. Kemudian kenapa perempuan juga lebih cinta kepada ayahnya? Kalau menurut Freud, karena perempuan pengen merasakan seksualitas yang dirasakan oleh ibunya. Sedangkan salah satu sumbernya adalah ayahnya, makanya dia lebih menyukai ayahnya. Nah, dari sanalah beragam teori yang kita pelajari itu ya kita ambil yang sesuai dengan apa yang kita anut saja. Selebihnya itu sebagai pengetahuan. Saya ingat oleh guru saya dulu ketika belajar tentang teori Darwin, dia bilang ini hanya sebuah teori, hanya sebuah pengetahuan saja. Jangan terlalu diyakini, seperti itu. Apabila ada yang baik silakan ambil, jika tidak sesuai tidak perlu. Itu sih. Oke, baik Kang, terima kasih penjelasannya, sangat jelas. Oke teman-teman, dicukupkan aja ya karena waktunya terbatas. Oh iya, terbatas ya? Iya terbatas, jadi agak ngaret juga. Maaf ya, saya terlalu panjang soalnya. Teman-teman, demikianlah pembahasan bedah buku yang berjudul Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan.
sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan materi kali ini. Ada serigala betina dalam diri tiap perempuan. Seperti perempuan itu mempunyai indera yang tajam, intuisi yang kuat, kepedulian terhadap sesama, kemudian keberanian. Kemudian perempuan juga mempunyai kemampuan untuk beradaptasi. Nah, jika perempuan tidak menyadarinya, itu disebabkan karena keliaran perempuan sejak lama ditekan oleh masyarakat. Nah, teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri Kang Irfan Syahril, juga seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi pada acara kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Selanjutnya penyerahan simbolis dari Ketua Pelaksana kepada Ketua Himpunan. Silakan. Yuk. Agak terasa ya Kang Aji, kita udah mengikuti runtutan acara dari awal sampai akhir nih. Jadi arti serigala betina dalam jiwa perempuan ini benar seperti yang dikatakan oleh Novita. Perempuan ini layaknya serigala. Perempuan punya indera yang tajam, intuisi kuat, kepedulian terhadap sesama, dan keberanian serta kemampuan beradaptasi. Oke Kang, apa kesan Kang Aji yang didapat setelah mengikuti acara bedah buku ini Kang? Oke, acaranya ini seru banget. Saya menyimpulkan ketika kita meyakini bahwa otak manusia berbeda, bergantung pada jenis kelamin, kita melihat otak sebagai sesuatu yang bersifat modern. Contohnya nih Teh, banyak yang beranggapan bahwa laki-laki lebih cenderung berpikir menggunakan logika, sedangkan perempuan lebih sering menggunakan perasaan. Hal ini membuat kita jadi memandang jika otak bersifat berat atau sesuatu yang sudah memang ditetapkan seperti itu. Itu kesan dari saya Teh pada acara yang ini. Ya, baik Kang. Oke. Ini kan kita kesan dari kita berdua nih. Bagaimana dari peserta sendiri? Apa kesan dalam mengikuti acara ini? Oke, untuk yang ingin menyampaikan kesannya bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti kalau sudah langsung konfirmasi saja. Maksudnya raise hand nih Teh, satu orang nih. Ya. Namanya Naila. Oke, pada Naila silakan mic terlebih dahulu untuk menyampaikan pesannya pada acara tersebut. Baik, terima kasih ya buat MC atas kesempatan waktunya. Sebelumnya mohon maaf, ini saya pakai akun temen karena kebetulan lagi bareng juga sih. Kesimpulan yang didapat dari acara ini sih, yang pertama acaranya cukup menarik, terus juga pematerinya juga berkesinambungan gitu dengan tema yang panitia ambil. Jadi alurnya itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan tema yang diambil dari panitia. Terus ilmunya juga banyak banget yang bermanfaat gitu, yang relate sama kehidupan kita. Ya semoga aja kedepannya kita bisa nerapin ilmu-ilmu yang udah diberikan saat ini oleh pemateri. Dari saya itu aja sih semuanya. Teman-teman sekalian, sebelumnya yang belum absen, jangan lupa absen terlebih dahulu. Oke. Ini teman-teman masih pada semangatnya nih. Kayaknya on cam dong, biar kelihatan nih yang masih semangat yang mana, yang masih lemes yang mana. Ya, teman-teman boleh on cam ya semua. Oke, biar semangat gini aja deh Teh. Kalau misalnya saya tanya apa kabar hari ini, jawabnya luar biasa. Coba kita cobain ya Teh ya. Oke. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Coba kepada para partisipan, kalau misalnya saya tanya apa kabar Anda hari ini, jawabnya luar biasa ya. Oke, kita coba. On mic aja nggak apa-apa untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ambil.
Oke. Coba sekali lagi biar semangat lagi ya. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Itu dong, harus semangat puasa-puasa juga ya. Oke. Oh iya guys, sebelum kita tutup ada pengumuman karya terbaik dan pembacaan puisi nih. Oke, pemenang karya puisi terbaik yaitu kepada Cing gitu dong, Kang. Siapa nih? Ayo, siapa? Ada di sini ya. Ada Ada ya. Kalau yang merasa menang jangan cengir dong. Nggak ada yang merasa menang kayaknya. Oke, pemenangnya adalah Latifah Nur Anissa. Karena Latifah Nur Anissa tidak hadir untuk membacakan puisinya, maka puisi tersebut akan dibacakan oleh panitia. Kepada panitia disilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku mau mewakilkan mahasiswa yang berprestasi tadi dan membacakan puisi karya terbaik. Judul puisinya adalah Gadis Tangguh, karya Latifah. Gadis cantik terkurung duka, tangguh menahan beban usia. Peraki ia dalam paksa, rimpuh jaksa terjerit lara. Tiap-tiap jalan disusurinya, sarayu menyapa dalam asap. Tak jarang jua ia bersenandika, cakap hati berbeda kepala. Sadar diri merasa sengsara, hidup bergandeng dengan anca. Namun, menyerah tak dihiraukannya. Ia berharap pada akhir cerita, saat Ria akan menyapa. Oke, itu dia teman-teman puisi karya Latifah. Minta tepuk tangan dulu dong. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Bacaan puisinya keren nggak? Keren nggak teh? Keren dong. Keren dong, masa nggak keren? Oke, selanjutnya ada promosi buku karya mahasiswa nih teh. Mau tahu nggak dari siapa karyanya? Dari siapa tuh, Kang? Wah, ciri-cirinya dia masih hidup teh. Dia masih hidup, benar. Dia adalah seorang wanita teh. Dia di buku ini dia menceritakan tentang perlakuan seorang laki-laki teh. Penasaran nggak teh siapa orangnya dan apa judul bukunya? Penasaran nih, Kang. Siapa ya kira-kira? Apa ya kira-kira? Oke. Untuk promosi buku karya mahasiswa, ini ada promosi buku dari Ines Sabrina dengan judul Possessive Boy. Oke, untuk Ines Sabrina, jika bisa untuk on cam untuk menjelaskan tentang isi buku, silakan untuk on cam, untuk on cam dan on mic terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali Kang, Teh, saya tidak bisa on kamera karena jaringan tidak mendukung Teh. Tidak apa-apa. Bilang tidak apa. Gak apa-apa kok nggak on cam, tinggal soalnya aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Sabrina dari angkatan 2021 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan membacakan sekilas sinopsis dari novel yang saya buat. Baiklah, langsung saja. Lalisa Sabrina sangat mencintai Kelvin Andrian. Semuanya berjalan baik-baik saja karena mereka berdua saling mencintai. Kelvino merupakan seorang siswa kelas 12 SMA yang sangat populer. Ia adalah ketua basket yang digemari para gadis. Walaupun banyak gadis yang memujanya, Kelvino tetap mencintai Lalisa seorang. Kelvino memiliki 6 sahabat baik yang selalu ada untuknya di saat ia senang dan sedih. Lalisa hanya gadis yang memiliki kehidupan yang sangat sempurna. Ia memiliki wajah yang cantik, bakat menulis yang baik, dan berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Namun, tiba-tiba saja hidupnya berubah. Masalah demi masalah mendatanginya. Belum lagi hubungannya dengan Kelvino menjadi kacau karena sikap laki itu yang sangat posesif membuatnya serba salah.
Masalah-masalah yang mendatangi Lalisa dan Kelvino membuat hubungan mereka perlahan merenggang. Hingga puncak di mana Lalisa dan Kelvino bertengkar hingga memutuskan untuk berpisah. Keduanya sama-sama merasakan sakit yang teramat dalam. Satu hari, Kelvino mengetahui dirinya terkena penyakit jantung yang mengancam nyawanya, dan Lalisa yang kehilangan kontak dengan kedua orang tuanya membuat mereka semakin terluka. Lalu, apakah mungkin mereka berdua bisa kembali lagi bersama? Lanjutannya kalian bisa beli novel saya langsung aja ke Instagram Novelindo Publishing karena belum dikelola oleh Gramedia. Terima kasih. Keren banget ya isi bukunya Teh ya. Oke Teh Ines, ini kalau mau dapetin bukunya Teh Ines sendiri dari mana nih? Langsung ke ini aja, ke Instagramnya Novelindo Publishing, Kang. Oke, baik Teh Ines, terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemateri, moderator, panitia, serta teman-teman yang telah hadir di acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman sekalian, jangan lebih dahulu untuk live, kita foto-foto terlebih dahulu. Sesi dokumentasi. Ya, untuk teman-teman silakan on cam. Mau difoto nih. Untuk slide 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2 juga nyengir sama 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman mengikuti rangkaian acara ini. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa bagi kalian yang menjalani ibadah puasa.